Jika nanti Rapimnas keluar nama Mas Wali, gimana? Rapimnas Golkar. Ya nggak gimana-gimana, ya. Mas, kabarnya dia merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi APRI itu, Mas. Saya meyakini Mas Gibran sanggup menjalankan tugas apapun. Di Solo sudah terbukti, ya termasuk Cawapres. Di Solo sudah terbukti. Masalah latar belakangnya beliau anak presiden dan sebagainya, itu lain halnya. Kalau anak presiden tapi tidak bisa mengembangkan pikiran, ya percuma tuh. Nah itu lah, setahu saya yang namanya Partai Golkar selama ini begitu masuk itu tidak mungkin langsung jadi pengurus teras gitu ya. Itu biasanya itu ada tapi ada tahapannya. Kemungkinan aja ya bisa masuknya ya lewat ormas dulu, kita kan punya ormas, punya sayap. Banyak. Subscribe Berita Surakarta. Terlalu banyak Mas Wali. Langsung balik kota Pak. Gini. Mana Pak? Mas ya Mas, siap balik kota ya. Mas. Ngurus SKCK belum? Enggak Mas, SKCK apa tuh? Ditakon kayak terus nggih. Yang ngurus SKCK kan Pak Erik. Pas isunya kan apa? Golkar kan besok Sabtu Rapimnas kalau tidak salah. Itu ada undangan nggak Mas untuk hadir? Kapasitas saya sebagai apa? Enggak. Wes ya. Wes, udah itu saya ya. Foto saya. Jika hasil Rapimnas Golkar nanti keluar nama Mas Wali, gimana Mas? Jika nanti Rapimnas keluar nama Mas Wali, gimana? Rapimnas Golkar. Ya nggak gimana-gimana, ya. Mas, kabarnya dia merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi APRI itu, Mas. Enggak. Iya, aku neng kene terus sih loh, Mbak. Orang neng ngendi-ngendi. Nggak benar ya, Mas? Ya tulisan nggak benar, ya. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Pak. Pakai Anak baju muda. warna apa aja cocok saya. Sudah Mas, Mbak. Mas kalau Masuk pertanyaannya bentino kayak gitu terus. Kayak klarifikasi terus bentino. Mas, Ya, wes ya, wes ya. Gerindra menyebut kriterianya yang pemimpin muda sebagai cawapres Pak Prabowo sama yang sudah di pemerintahan, Mas. Ya kan nggak harus saya. Bukan hanya saya yang muda. Ya, wes ya, wes ya. Wes. Tapi bisa menepis nggak sih, Mas, kalau Mas Wali bukan cawapresnya Pak Prabowo? Nah, nggak ada. Yuk. Gimana, Mas? Bisa Ya, menepis nggak, Mas, kalau bukan cawapresnya Pak Prabowo? Hah? Soalnya dari kemarin Keputusan capres, cawapres itu dari ketua umum, dari parpol, nggih. Ditanyakan parpol dan ketua umum itu loh ya. Ojo kabeh mbok lempar ning aku, nggih. Tapi Mas Gibran sebenarnya menolak atau menerima sih, Mas? Dah, itu dulu ya. Makasih. Saya kan tidak saya kan yang tidak pernah mengajukan diri. Pernah saya mengajukan diri? Tidak. Ya udah, itu loh. Tapi selama Wis tapi clear, selama toh. ini menolak
Tidak Sudah sih, Mas. clear toh, saya tidak pernah mengajukan diri. Wes ya. Yuk, wes, ya. Berarti kalau ditawari itu Saya menolak. tidak pernah mengajukan diri sebagai ini, sebagai itu. Oke. Pun nggih. Pun nggih. Makasih. Pun yang balik ke tempat ya. Pun Mbak. Oh, enak. Mas Mas Mone. foto pengen aku. Ya, makasih. Sibuk banget juga Mbak. Kami jajaran di bawah sudah mendengar itu, tapi cuma dari isu, dari isu, dari berita, dari teman-teman, gitu. Tapi secara resminya memang kami belum mendapat arahan, belum mendapat informasi langsung dari DPP maupun DPD provinsi. Cuma baru dengar itu. Kalau misalnya beliau tetap akan ke Golkar, ya kami di DPD 2 Partai Golkar harusnya menyambut dengan baik ini kan gitu. Kami dari kader-kader bawah ini ya akan menyambut lah. Apapun keputusan DPP itu kan kami siap untuk melaksanakan gitu. Intinya seperti itu. Nah, tapi mungkin setelah Rapimnas itu insya Allah nanti kita akan dikasih tahu. Intinya akan menyambut baik apapun keputusan DPP. Apapun keputusan DPP, termasuk Mas Wali jadi kader Golkar, kami juga menyambut baik. Kalau secara pribadi saya merasa bahwa Mas Gibran adalah anak muda yang sangat, kalau menurut saya sangat kreatif gitu ya, sangat bisa diandalkan ya untuk mewakili generasi muda ke depan. Saya lihat seperti itu. Dan kalau untuk menjadi cawapres saya kira ya cocok aja. Kita sudah terbukti lah di Solo ini seperti apa ya. Pembangunan di Solo seperti apa tanpa ngomong tapi kerja terus kan gitu kan. Ini logonya Mas Gibran kan sudah saya ingat jelas. Saya yakin nanti kepemimpinan di tingkat nasional pun Mas Gibran tidak akan kaget lah dengan berbagai masalah, berbagai persoalan. Insya Allah dia bisa melaluinya dengan baik. Kami di DPD Partai Golkar Solo ini masih menunggu, sangat-sangat menunggu informasi dari pusat, ya, informasi dari pusat. Cuma kami ini dengar kiri kanan. Jadi ini tadi aja kita baru mengadakan tabur bunga dalam rangka ulang tahun Partai Golkar yang ke-59. Ya kami saling berbisik. Ini gimana nih jadinya Mas Wali? Gimana jadinya Mas Gibran ini gitu. Nah ini kami belum berani membuat apa-apa. Kan baru informasi-informasi. Kami menunggu informasi dari pusat, gitu aja. Karena keputusan Presiden dan Wakil Presiden itu ada di DPP. Tapi sudah santer ya Pak? Sudah sangat santer, di kalangan kita sudah sangat santer. Di Kalangan kader kita sudah saling bertanya terus, ini telepon berdering terus saya itu. Nah, jelas yang kita dengar selama ini baru 1-2 hari ini kan yang mengemukakan Mas Gibran yang akan ya jadi Golkar gitu, kadernya Golkar itu. Nah, tapi sampai sekarang kan Mas Gibran masih kadernya PDIP. Nah, ya, kita kan tidak mau mengandai-andai gitu. Tapi nanti informasi itu sudah beredar di sudah beredar. Kita saling berbisik-bisik terus ini. Tapi kan di satu sisi ada isu soal politik dinasti dan lain sebagainya. Nanti misalnya benar maju dari Golkar dan diterpa isu politik dinasti sendiri, kalau
teman-teman Golkar Insya Allah kita terima, Mas. Insya Allah kita terima. Kalau saya secara pribadi ya saya tidak berani mengatakan saya sebagai DPD. Secara pribadi saya apapun isu itu biasa dalam politik gitu ya. Tapi yang jelas kinerja Mas Gibran sudah sangat kelihatan, sudah bisa diandalkan selama ini kan itu. Bapaknya aja berangkat dari Solo ya, insya Allah nanti akan. Pak, kalau isu itu nanti akhirnya mengerucut, biasanya yang dilakukan Golkar itu apa ya, Pak? Sosialisasi, langsung perintah sosialisasi, kayak gitu. Ya kita sekarang sudah gerak langsung ke sini. Sekarang Prabowo begitu dinyatakan gabung dengan Prabowo, kita sekarang sudah mensosialisasikan ke Prabowo. Langsung kita mengatakan Presiden Prabowo kan gitu harusnya. Jadi ya kita ke sana ganti. Gitu. Kalau menurut Pak Taufik sebagai kader di Solo gitu, sosok Mas Gibran seperti apa? Secara pribadi, sebagai pimpinan DPRD, sebagai kader Golkar, bukan pengurus ya, kader ya. Itu saya meyakini Mas Gibran sanggup menjalankan tugas apapun. Di Solo sudah terbukti, ya termasuk cawapres. Di Solo sudah terbukti, beliau itu bisa berbuat banyak, tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Yang saya tahu seperti itu. Nyatanya Solo sejak zaman bapaknya aja tidak bisa berbuat apa-apa untuk rel dan sebagainya, nyatanya Mas Gibran bisa. Masalah latar belakangnya beliau anak presiden dan sebagainya itu lain halnya. Kalau anak presiden tapi tidak bisa mengembangkan pikiran ya percuma tuh. Nah gitu lah. Gitu. Ini kan beliau bisa. Itu saya. Mas Gibran gabung ke Golkar, dia nanti gabung sebagai anggota biasa atau bisa langsung ke pengurus? Setahu saya yang namanya Partai Golkar selama ini begitu masuk itu tidak mungkin langsung jadi pengurus teras gitu ya. Itu biasanya itu ada tapi ada tahapannya. Kemungkinan aja ya bisa masuknya ya lewat ormas dulu, kita kan punya ormas, punya sayap banyak kan itu harusnya seperti itu. Pak, kalau soal Pak Erlangga kemarin kan sempat bilang kalau anak muda itu cocok pakai baju kuning. Nah, apakah itu sinyal nama Mas Gibran muncul mungkin di pada Pak Erlangga? Tapi yang jelas sinyalnya banyak banget kita. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Harapannya bisa gabung itu Pak ya? Ya harapan pribadi saya itu. Pak, tapi pada prinsipnya Golkar siap menerima siapapun termasuk Mas Gibran. Setiap partai manapun, Mas. Setiap ada orang yang mau bergabung ya saya yakin tidak ada masalah pasti terima Mas. Opomne sekalibernya Mas Gibran ya yakin lah Partai Golkar akan menerima itu. Berarti belum ada instruksi untuk belum Mas. KTA-nya Mas Gibran? Belum sama sekali. Ya. Terima kasih. Subscribe Berita Surakarta.